Haji itu ini umamus min lontoi syakur tahalul. Umrah itu ini tosakur, ihram niat tawaf sa'i dan cukur. Inilah yang menjadi trik ketika setiap kita manasik, terutama kami di Jabal Abi Kubais, Kota Binjai, KBIH, itu kita terapkan biar para calhat dan calhajjah meresap apa aja yang mau dilaksanakan. Kalau tadi haji adalah ihni umamus, ihram, niat, wukuf, mabit, musdalifah, mina. Di Mina kita melontar, lontar, tawaf. Habis lontar kita tawaf. Toi, sa'i, sakur. Ya, jadi sa'i, cukur, tahalul. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbatan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran fi ayati 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwalal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi fi surati Al-Baqarah fi ayati 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah ila akhir ayah. Wa fi istimrari ayati min surati Sawiyah 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farida fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Yang kami hormati dengan kemuliaan Allah, Bapak, Ibu calhat dan calhajjah, semoga Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan keafiatan,
Allah karuniakan kecerdasan, Allah karuniakan keimanan penuh dengan ketulusan, Allah karuniakan keyakinan penuh dengan pegangan yang penuh dengan keterikatan, sehingga di datang masanya nanti Allah akan ridhoi dan Allah berkati semua dengan penuh kelancaran dengan Allah yang Maha Rahman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiada tersebut hamba satu persatu, beserta keluarga berkeluarga yang dirahmati Allah di rumah yang bertuah ini. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Pada hari ini, hari Ahad, Allah perjumpakan kita di rumah ini, di dalam majlis taklim yang berkah ini. Semoga yang kita hadir di tempat ini dapat panggilan suci ke depan nanti, melaksanakan haji sudah pasti umroh, walaupun umroh belum tentu haji. Yang kita harapkan adalah ke depan siapapun yang sudah mendaftarkan diri, bila Allah berkehendak akan datang panggilan itu tanpa kita kira-kira yang selama ini. Amin ya rabbal. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita terapkan junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai ada lagu ini Pak. Haji itu ilmu mamus min lontoi syakur tahalul. Umrah itu ini tosakur, ihram niat tawaf sa'i dan cukur. Ulang lagi. Haji itu ini umamus min lontoi syakur tahalul. Umrah itu ini tosakur, ihram niat tawaf sa'i dan cukur. Inilah yang menjadi trik ketika setiap kita manasik, terutama kami di Jabal Abi Kubais, Kota Binjai, KBIH, itu kita terapkan biar para calhat dan calhaja meresap apa aja yang mau dilaksanakan. Kalau tadi haji adalah ihni mamus, ihram, niat, wukuf, mabit, musdalifah, mina. Di Mina kita melontar, lontar, tawaf. Habis lontar kita tawaf, toi, sa'i, sakur, ya. Jadi sa'i, cukur, tahalul, ihram, niat, wukuf, mabit, musdalifah, Mina kita melontar, habis itu melakukan tawaf, kemudian dengan diakhiri dengan syai, ditutup dengan tahalul alias cukur. Selesai. Ini dia. Ya. Maka kita kembali kepada kupasan kaji. Di situ ada ihram. Bila kembali kepada ihram putih yang selalu didepankan. Ngapa dikatakan putih yang menjadi pengedepanan? Karena kita kepingin hati, perasaan nih, akal, pikiran nih, putih seputih kapas tiada ternoda. Putih lembaran kertas tiada bertinta. Putih perasaan dan pikiran hati dan akal hanya diisi oleh cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahmat. Maka dikala itu kita akan pahami dan sadari
Buat apa kita datang ke muka bumi ini? Maka dibuka dengan kaji utama dalam surah Az-Zariyat 56 yang tak asing di telinga kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjelaskan dengan nasihat yang luar biasa, begitu hebatnya, menyejukkan, melembutkan hati, perasaan, akal, dan pikiran. Apa yang dikata beliau? Sedikitlah berbicara alias banyaklah diam, maka semua katamu akan didengarkan. Bersabarlah dalam tindakan, maka semua kegiatan akan dilakukan dengan benar. Bukankah kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah? Tujuan kita untuk beribadah, bukan tujuan kita untuk bergibah. Tujuan kita untuk beribadah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau hamba tambahkan, bukan tujuan kita untuk bergibah. Kalau udah tujuan beribadah, disitulah segala perbuatan dilakukan dengan bismillah. Apa kata orang tak peduli kita. Apa yang diucapkan ke kita tak peduli dalam rasa. Karena rasa dan kata itu menyatu dalam hati yang seksama, hanya kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Tenanglah hati ini, tentramlah pikiran ini, sejuklah jiwa ini. Maka di sini disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, bukankah tujuan kita di muka bumi ini untuk beribadah? Inilah yang akan dijumpai oleh Pak Calhat dan Al-Hajjah dan kita yang sudah berangkat kemarin-kemarin. Semoga Allah memberangkatkan kita kembali, terutama bersama keluarga yang dicintai, untuk menjumpai hakikat sejati. Itulah ibadah yang kita pahami. Semua tak mandang apakah dia orang kaya, pejabat tinggi, anak presiden, kahanan raja, ataukah tukang sapu, penghulung sampah dia, tukang tambal ban. Siapa yang punya niat besar, ia tabungkan duitnya, ia kumpulkan uangnya, kemudian dia daftarkan dirinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan jalan keluar, rizki datang tanpa dikira-kira. Itu makanya zaman tahun 2011 ke bawah, itu selalu ada kisah. Masih masa-masa Pak SBY lah waktu itu. Selalu ada kisah-kisah kita tuh. Dan agama masih terjaga di mobil Nusantara nih. Udah habis itu udah kacau lah dunia tuh. Ya, tapi semua kita pulangkan kepada Allah yang Maha Suci. Tukang penghulung naik haji, tukang koran naik haji, tukang tambal ban naik haji. Karena apa? Itulah menjadi tujuan ibadah, walaupun 3 hal yang ditetapkan pada kewajiban yang tiada tawar-menawar lagi. Hadis Syekhani, syahadatain, sholat, puasa. Tak ada lagi yang semua tadi berdalih bahwa dia tak bisa karena dia miskin atau karena dia sakit dan sebagainya. Ini tak ada bisa ditawar-menawar. Tapi ketika masuk kepada zakat dan haji, inilah bagi tantangan orang yang berduit. Maka si abang kalau udah punya duit, hati-hati bang. Masalah kapan nak pergi berangkat, kita kan sekarang ada tunggu daftar. Kemarin ada calon presiden yang luar biasa, udah berbelasan tahun, puluhan tahun kita berangkat Mekah, maka mengapa kita tak bisa punya tanah di Mekah?
semua berkah, orang pun berangkat enak. Ya. Maka dalam hal ini dikembalikan, kalau sudah ada panggilan tadi, tak tahu kita kapan, jangan tunggu panggil-memanggil, kita manggil diri kita sendiri. Ah, masih muda aku, iya masih muda, besok udah tak dikasih Allah lagi waktu meninggal. Bayangan kita hidup ini panjang. Maka kata Ali bin Abi Thalib, mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum engkau mati. Maka masuk kepada kaidah hadis Rasulullah, isfid dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Hiduplah kamu di duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Apa yang ditempatkan? Kebaikan. Maka kebaikan yang sejati ketika kita punya harta yang kita miliki, zakat sudah kita penuhi, hajilah yang kita kerjakan. Karena kita mampu. Mampu kita. Man istata'a ilaihi sabila. Bahagialah Bapak. Kami udah daftar 2016, 2029, 2030 nanti berangkatnya. Tapi kalau Allah berkehendak, jadi bang, kalau si abang mau daftar nanti 2.500.000 aja pun nggak ada masalah. Yang penting udah niat, udah mau memenuhi haji. Jangan ditunggu uang tuh sampai, apalagi sekarang kabarnya 45, 48 juta. 50-an. Maka dalam ini Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Ibu rahimakumullah, ini yang dimaksudkan tadi, bahwa di situ ada ihram. Kain putih yang dikembalikan. Apa arti putih ini? Seputih itukah sudah hati kita? Suci. Seputih itukah akal dan pikiran kita? Suci. Kalau belum, sucikanlah seperti kain ihram tadi. Sudah suci semua itu yang dibahasakan dengan manasik. Tidak ada beda di situ, semua tanah suci itu tak ada. Karena di situ jawaban Allah nyata. Tapi kalau sudah datang kita taubat sebelum kita berangkat, insya Allah Allah akan memberikan rahmat. Jangan dipikirkan dosaku banyak. Tapi pikirkan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Yang penting uangnya bersih, uangnya suci, uangnya halal, berangkat ke tanah suci, sucilah hati ini, meskipun dosa tak terhitung lagi. Berapa perbuatan buruk yang sudah kita kerjakan selama ini, Allah akan kun fayakunkan, bersihlah sebersih kapas yang kita bicarakan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Udah masuk niat tadi, baru masuk niat, tiada yang lain. Maka ditempatkan bahwa di sini dikembalikan bahwa niat itu tidak boleh sampingan. Pas si abang tadi membawa travel tadi ke Mesir, pas pula bulan haji, langsung singgah mengerjakan haji, itu tak bagus. Maka fokuslah kepada haji, makanya berkah dulu dari dulu kala semua orang bersiap diri untuk melaksanakan haji. Bagaimana hebatnya tadi, potong tadi 100.000, potong 50.000, ditabungkannya lah tadi. Ada yang tukang koran itu dipotongnya 1.000, setiap hari dia 1.000. Sekarang ini payah kita kerjakan, tapi beli mobil enak, 1.000, bukan 1.000 lagi, 500.000 per hari, mau beli mobil. Ini dia. Sebenarnya inilah yang dikembalikan kaji manajemen hati. Karena kita jadikan itu semua. Ketika si abang, si kakak, bapak dan ibu sekalian sudah terniat ke sana, insya Allah udah ada masuk itu. Tabungan yang kedua muncul. Tabungan beli mobil. Kenapa? Yang pertama tabungan pergi haji. Dan itu alhamdulillah kita laksanakan, Bu. Belum terkumpul lagi uangnya, udah terdaftar pula haji. Ini dia. Artinya bagaimana Allah kasihkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yang susah itu akan Allah mudahkan. Yang sesungguhnya yang susah itu akan Allah mudahkan.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada apa di Mekah itu Ustaz? Sampai Ustaz susah kali menyampaikan kami untuk ke sana. Yang pertama tentulah ini masuk rukun Islam kelima. Rukun itu boleh diganti kecuali sudah mati. Makanya kalau orang tua kita tak bisa berjalan, pergi dia haji, naik kursi roda, bahkan digereti dengan pandunya. Rukun itu tak bisa diganti. Kalau wajib masih bisa diganti. Nah, jadi ketika kita nanti masuk kepada lontar, itu kan wajib. Bisa diganti sama Pak Haji Idrus. Pak Haji Idrus. Ya kan? Misalnya udah kedinginan, nggak sanggup saya Pak Haji, tolong lontarkan untuk saya, dilontarkanlah tadi. Bisa. Tapi kalau tawaf, sa'i, itu nggak bisa. Wukuf, itu nggak bisa. Maka di situ atau dipakai pandu, dipakaikan kursi roda. Wukuf. Makanya waktu masa kami tahun 2003, waktu saya masih lajang, ini belum ada lagi, ini 2008. Ya, waktu masih masa saya 2003, habis pulang dari Mekah baru jumpa sama maknya. 2003 waktu masih lajang waktu itu, sampai berapa banyak mobil ambulan yang di dalamnya Bang, itulah mereka diparkirkan di situ. Pasanglah AC apa itu kan, wukuf, walaupun pakai impuls nggak sadar dia sudah haji. Al-hajju wal arafah. Haji itu adalah di padang Arafah, dan di padang Arafah itu adalah wukuf. Maya diwukufkan nih, hati ini dihentikan untuk tidak memikirkan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanlah ke akal, kendalikanlah tadi nafsu. Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, pertama tadi adalah rukun, bukan wajib. Rukun dia di atas wajib. Bagi siapa? Bagi siapa yang mampu. Tapi begitulah, walaupun tukang penghulung sampah, tukang koran, tukang tambal ban, walaupun tak mampu dia Bang, Pak Haji, kita sudah banyak nyaksikan. Begitulah dia tadi ingin mendapatkan predikat takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu wahai orang ahli pikir. Karena orang haji itu sudah masuk pada orang yang bertakwa. Ini dia yang pertama. Yang kedua adalah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama kali, rumah Allah yang dibangun di muka bumi ini adalah di Bakkah, di Mekah. Orang dulu payah membilangkan Makkah, Bu. Bakkah. Maka ketika Bakkah, maka muncullah kita kepada paham, ternyata dari mana asal kata Bakkah itu Rapi? Baka ya beki. Apa artinya? Menangis. Baka ya beki bakian wa ma bakian fa baki wa zakam ma bakiun bakatun bakatun ma bakatun. Ma bakatun makanul buka. Maka payah orang Arab membilang mabekah, maka ditasdidkanlah, disabdukanlah dia menjadi Makkah. Hilanglah banyak. Artinya tempat menangis. Makkah itu asal kata dari mabekatun, asal kata dari bakaya beki, mabekatun, payah menyebut mabekatun jadi Makkatun. Maka di situ Makkatun artinya makanul buka, tempat kita menangis. Maka siapapun seluruh penjuru dunia, tahtanya yang banyak sebagai penguasa di dunia, siapapun seluruh penjuru dunia yang hartanya banyak sebagai orang kaya raya, datang dia ketika waktu melaksanakan haji, di situ dia sadar diri, semua sama. Yang laki-laki cuma 2 lembar pakaian ihramnya, yang perempuan sama semua tertutup, cuma wajah dan telapak tangannya yang terbuka. Tiada lagi jenderal tuh pangkatnya terlihat. Tiada lagi raja presiden tuh pangkatnya terlihat.
tiada lagi orang kaya raya dengan duitnya itu yang banyak terlihat. Duit pun banyak dipegangnya, 2 hiram itu juga yang dipakai. Ditunjuk-tunjuk lah uang. Alah, nggak usah tunjuk-tunjuk lah Pak. Kainmu aja 2 pakaian lembar tuh, ha? Ada. Kepala nih hormat semua dibuka. Abang tutup, kena dam. 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing. Kena dam. Kalau tak sanggup, maka dia melaksanakan 3 hari waktu di tanah suci, 7 hari setelah pulang dari tanah suci. Pulang ke rumah, itulah membayar dam dia. Maka ketika dalam melaksanakan ihram tuh, haji dan umrah tuh, boleh nih ditutup. Nggak boleh ditutup begini. Ambe tengok di YouTube tuh banyak yang begitu. Padahal umrahnya itu kena dambu. Ya, berapa banyak utang dia, berapa ekor kambing utang dia tuh. Berapa kali puasa dia tak, itulah kalau udah manasiknya tak mempelajari dengan seksama. Dapat pembimbing hanya menggunakan traveling saja. Ini yang bahayanya. Maka dalam ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemana kajinya tadi adalah untuk sadar kita bahwa dunia ini tempat menangis, bukan tempat tertawa. Maka dengan tangisan yang tiada henti, boleh silahkan kita jadi orang kaya, boleh kita jadi seorang penguasa, tapi kekayaan dan kekuasaannya semuanya itu adalah untuk dijadikan alat untuk menjumpai Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang akan membuat cerdas hatinya, maka otomatis cerdas juga akalnya. Sekarang banyak yang tak cerdas, tak tahu yang mana kebenaran. Karena pikirnya dunia inilah yang kekal selama-lamanya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang hakim sesungguhnya dari para hakim yang lainnya? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan dirinya. Jadi makanya banyak saksi-saksi, cerita saksi-saksi kemarin itu, ingat hati-hati Allah yang menyaksikan sesungguhnya. Ya. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Malaikat dan juga para alim ulama itu berdiri dengan keadilan karena takut dengan Allah yang Maha Rahman, karena Allah yang menyaksikan, Allah lah yang paling jujur dengan kesaksian. La ilaha illahu. Tiada Tuhan selain dia. Bukan harta tu Tuhan, bukan tahta tu Tuhan. Maka orang yang pergi ke Mekah haji lan umrah berbarengan, maka di saat itu sadarlah bahwasanya tiada peduli harta dan tahta tu, sama semua. Maaf cakap bang, masing-masing punya peristiwa tuh bang. Tak ada yang berani cerita. Makanya ibu, bapak calhat, ibu calhajah, yakinlah kepada Allah. Mohon ampunan pada Allah, jadikanlah harapan biar kita menjadi umatnya kekasih Nabi Muhammad SAW yang merupakan kekasih Allah. Mabekah, maka nul buka. Jadi bukan nangis-nangis saja enggak kita menjadi orang kaya. Enggak, Islam tuh mengajarkan kekayaan. Bukan kita nggak boleh jadi penguasa, enggak, kita bisa jadi penguasa. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah ditempatkan bahwa Mekah itu pertama kali rumah Allah yang dibangun. Itulah disitulah Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa melakukan permohonan kepada Allah yang doanya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi pembangunannya dimulai masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makam Ibrahim itulah artinya bukan kuburan. Tempat berdiri Nabi Ibrahim itu meletakkan batu pertama, itu disebut dengan Maqam Ibrahim untuk membangun
Ka'bah, dan ternyata banyak sekali ahli yang menempatkan bahwa kaji kupasan bahwa di situ terjadi lintas menjaga kestabilitasan bumi dan planet yang lainnya biar putarnya aman. Maka dalam ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kembali kepada kaji. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul. Di situ ada Nabi Ismail yang akan melahirkan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan adik Nabi Ismail lain emak, itulah Nabi Ishak. Nabi Ishak itulah nanti yang akan menjadi keturunan yang sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi Yahudi dan Nasrani tiada mau melaksanakan haji. Maka disitulah disebut mubarakah, diberkati. Maka keturunan dari situ dari Nabi Ibrahim yang masih mengikuti apa kata ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Maka disitulah masih mereka melakukan haji, tapi hajinya haji tak istiqmal. Hajinya tidak sempurna. Maka disempurnakanlah dia. Maka kesempurnaan itulah dengan haji tadi tidak dibolehkan kita rofas, wala fusuqa, wala jidalah. Maka tidak dibolehkan kita melakukan caci maki, kemudian melakukan perdebatan, apalagi berantam-berantaman. Ini tidak dibolehkan. Maka inilah dia bersihkanlah dari segalanya. Apa sebab semua itu? Harta dan tahta telah dibawa dalam haji itu. Maka berhala-berhala banyak di masa itu. Maka inilah disingkirkan, digeserkan. Maka dikatakan adalah walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dengan karena Allah lah laksanakanlah haji dengan kesanggupan. Maka dikatakan Allah lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Maka insya Allah Bapak Calhad, Ibu Calhajah pulang-pulang nanti akan selalu didampingi atas perintah Allah malaikat-malaikat yang akan membuat kita menjadi haji dan hajah yang mabrurah. Di situlah kita sadar rupanya tiada apa-apa, seluruh dunia berdatang berkumpul semua sama, laki-laki dengan 2 lembar ihramnya, perempuan dengan lengkap dengan pakaiannya, hanya wajah dan telapak tangan yang kelihatan di sana. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Maka setelah tadi masuk kepada niat, masuklah kita nanti kepada langsung melakukan wukuf. Maka saat Pak Calhad tadi wukuf, Ibu Calhajah wukuf, dudukkan, hentikan hati dan pikiran Ibu, perasaan dan akal Bapak, hati, perasaan, dan akal pikiran Bapak Ibu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari startnya mulai juhur sampai menjelang maghrib. Maka saran saya Bu, Bapak, jangan pala capek kali untuk mengambil umroh banyak-banyak. Nanti kalau murah rezeki, habis haji bisa umroh lagi. Amin. Maka ditengok nanti, kasihkan waktu 4 hari, kosongkan itu, jangan sibuk-sibuk kali. Pergi hanya ke Masjidil Haram aja. Istirahat, biar sehat. Jangan nanti pas waktu haji sakit. Itu banyak kejadian. Besoknya udah mau masuk haji, mau melakukan pelaksanaan ukuf di Padang Arafah, sibuk masih umroh. Sanggup kok sehat. Pas waktu ukuf, bam, masuk ambulan. Udah meninggal orang, nggak usaha membolehkan. Waktu itu tahun 2003 kita bawa pejabat-pejabat Kota Binjai.
yang dipercayakan saya kepada Bapak Wali Kota waktu itu, Pak Ali Umri. Ya, dipercayakan kepada saya, Ustadz Pandapotan. Bapak dan Ibu, saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah wukuf tadi, mulailah maghrib setat kita untuk menggempur Musdalifah. Di Musdalifah inilah nanti Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwasanya dapat perintah Ismail disembelih. Maka di Musdalifah itulah tadi, maka kita mengambilkan batu-batu. Maka setelah itu barulah siap kita untuk ke Mina. Di Mina itulah tadi mulai datangnya penyembelihan akan dilaksanakan. Cuman datang godaan. Godaan pertama di Aqobah, itulah syaitan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru masuk kepada ulah. Nah, Siti Hajar digoda oleh setan tadi, dilempar lagi. Kemudian Wusto, Nabi Ismail digoda oleh setan, dilempar lagi. Aqobah, Ula, dan Wusto. Maka disinilah tadi menempatkan kaji bahwa mengusir setan untuk membatalkan dalam penyembelihan. Artinya apa? Niat kita untuk bertobat. Kita lemparkanlah setan tadi. Bismillah Allahu Akbar Rami syayatin. Bismillah Allahu Akbar Rami syayatin. Rami syayatin. Kita lemparkanlah setan dalam diri kita. Tapi kalau nanti sekali kena kepala bapak batu, alhamdulillah. Tapi kalau berkali-kali bapak yang salah. Jadi teman-teman YouTube sekalian, kalau sekali kena kepala di batu, alhamdulillah berarti setan dalam tubuh kita dilempar. Tapi kalau udah berkali-kali awak yang salah, di belakang orang lagi lempar, situ awak berdiri, kena lemparlah kepala awak. Ya, jadi karena itu ini yang ditempatkan. Ya, baru masuk nanti sudah di situ, masuklah kaji kupasan kita dengan selesai tadi 3 hari karena kita ngambil tamatu. Ya, maka masuklah waktu itu kita menuntaskan dengan tawaf ibadah. Setelah tawaf nanti baru lanjut dengan sa'i. Tapi kalau tadi sudah di lontaran pertama, ya itu kita Aqobah, kita kejar dulu, kita udah bisa ganti baju. Tahallul awal namanya, kalau karena tamatu. Kalau ifrat langsung bereskan. Nah, tak sempat kita jelaskan ini. Karena kita tamatu, kita ambil tamatu. Karena jauhnya perjalanan. Walaupun itu nanti ada yang sanggup dari kalangan kita, silakan. Kalau kita udah berjemaah ini susah untuk ifrat. Ya, kembali kita pada tamatu. Maka dalam hal ini penempatan waktu itu, setelah nanti kita tawaf, baru nanti kita sa'i, ya ini kan udah pakaian udah berganti nih. Barulah kita nanti tahallul tsani. Yang malam pengantin bolehlah nanti pesan hotel. Masih bukan malam pengantin, masih pengantin baru, masuk malam pengantin. Yang pengantin baru rezeki tadi berangkat haji, ya kan, baru 2 bulan 3 bulan dia menikah, berangkat dia haji, di situlah tadi setelah tahallul tsani udah bisa dia pesan hotel. Di situlah tadi Allahumma jannibi syaitan jannibna syaitan ma razaqtana. Masya Allah. Ya, biar dapat anak yang soleh dan soleh. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya dalam manasik, dalam kajian kita hari ini, sadarilah bahwa kita datang ke Mekah itu adalah mendatangi tempat rumah pertama melaporkan diri bahwa dunia ini adalah tempat menangis. Bukan dunia ini tempat tertawa, artinya Kak, bukan kita nangis-nangis, enggak. Berendah hati. Rendah hati kita di muka bumi ini. Bukan bersombong diri. Jadi orang kaya yang rendah hati. Jadi penguasa yang rendah hati. Kenapa? Disitulah nikmatnya dalam melaksanakan haji. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, haji inilah menurut Sapria Andi yang disebut dengan tujuan utama. Karena sudah memahami ini sebagai tujuan utama, maka banyak orang tadi yang tukang tambal ban, pengulung sampah,
tukang jual koran, tak mandang walaupun aku tak kaya, tapi aku tabung, tapi rezeki tetap aku bagi untuk istri dan anak-anak, tapi ditabung atas pengetahuan juga, akhirnya dia berangkat. Masya Allah, tabarakallah, bisa berangkat orang tambal ban itu. Sedangkan kita yang luar biasa, setiap bulan gajinya belasan juta, tak berangkat-berangkat. Apalagi yang puluhan juta. Padahal yang tadi satu hari aja kembang kempes dia dapat cuma 25.000 sampai maksimal 100.000, ia masih bisa menabung dan akhirnya dia berangkat. Masya Allah. Kenapa itu bisa terpasang? Karena dia jadikan haji itu tujuan. Tujuannya adalah pertama, ia tahu di mana Ka'bah yang selama ini dia sholat untuk berkiblat. Maka disitulah dia berjumpa dengan Allah. Pusaran untuk menstabilitaskan bumi ini, karena langsung ke Arsullah. Yang kedua adalah di situ melihat bahwasanya hamba-hamba Allah berkumpul semuanya dari belahan dunia, berbagai negara, berbagai suku, berbagai ekonominya, semua datang dengan pakaian yang sama, pakaian ihram yang nyata. Tiada lagi kebanggaan di sana, yang ada adalah kesadaran diri bahwa kita memang tercipta adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Pada Allah mohon ampun, pada Bapak dan Ibu sekalian saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.